بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله أعزني وإياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Selawat serta salam kita hadirkan untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jujurnya saya di sini bukanlah saya ini seorang guru, akan tetapi saya hanya belajar untuk menyampaikan sebuah ilmu. Saya akan menyampaikan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada lelaki yang datang lalu mengucap Assalamualaikum. Spontan para sahabat dan Rasulullah menjawab Waalaikumsalam. Setelah itu lelaki itu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Salam terkena sakit keras dan dia sekarang ini sedang sekarat. Maka Rasulullah langsung berdiri dan mengajak sahabatnya untuk menjenguk sahabatnya, yaitu Abdullah bin Salam. Setelah sampai di rumah Abdullah bin Salam, Rasulullah langsung mendekati Abdullah bin Salam. Setelah itu Rasulullah berkata, wahai Abdullah bin Salam, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah berkata sebanyak 3 kali, akan tetapi Abdullah tidak bisa mengucap sedikit pun. Sepertinya mulutnya terkunci. Lalu Rasulullah berkata, la haula wala quwwata illa billah. Wahai Bilal, carilah istrinya dan tanyakan tentang perkara semasa hidup Abdullah bin Salam. Setelah itu Bilal menemui istrinya dan bertanya. Setelah itu istrinya berkata, selama aku hidup bersamanya, aku tidak pernah melihat dia meninggalkan sholat berjamaah, dan dia selalu bersedekah. Akan tetapi dia memiliki permasalahan sedikit pada ibunya. Maka Bilal kembali menemui Rasulullah SAW dan mengatakan apa yang dikatakan istri Abdullah. Setelah itu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk menemui ibu Abdullah dan membawanya kemari ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika itu Bilal langsung pergi sampai di tempat rumah ibu Abdullah. Lantas ibu Abdullah berkata kepada Bilal, apa yang membuat engkau ke sini? Setelah itu Bilal berkata, anakmu Abdullah sedang sekarat dan kedatangan aku ke sini, aku ingin meminta maaf atas kalian berdua dan ingin memperbaiki hubungan kalian. Setelah itu ibu Abdullah berkata, aku tidak akan memaafkan kedurhakaannya. Maka Bilal pun kembali dan menemui Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali dan Umar, pergilah kalian jumpai ibu Abdullah
bin Salam lalu bawalah dia kemari. Setelah itu Umar dan Ali langsung pergi. Setelah sampai di sana, Ummu Abdullah berkata, "Apa yang membuat kalian kemari?" Maka dua sahabat itu berkata, "Rasulullah mencarimu." Maka ibu Abdullah berkata, "Untuk apa beliau mencari aku?" Maka dua sahabat itu berkata, "Nanti engkau akan tahu sendiri." Setelah tiga sahabat itu menemui Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai ibu, lihatlah anakmu yang diambang kematian. Apakah engkau tidak kasihan? Maafkanlah dia." Maka ibunya berkata, "Aku tidak akan memaafkannya karena dia telah menyakitiku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau tidak kasihan melihat dia sampai-sampai dia tidak bisa mengucap kalimat syahadat?" Maka ibunya berkata, "Dia telah durhaka kepadaku, dia telah memukuliku dan telah mengusirku dari rumahnya, dan dia mementingkan istrinya." Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat, carilah kayu bakar dan tumpukkan di sebelah Abdullah bin Salam." Maka ibunya berkata, "Untuk apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, "Aku ingin membakar anakmu karena dia telah durhaka kepada engkau dan engkau tidak mau memaafkannya." Maka ibunya berkata, "Demi kebenaran risalahmu, maka aku rela memaafkan putraku." Setelah itu Rasulullah mendekati Abdullah bin Salam dan berkata, "Wahai Abdullah, ucapkanlah kalimat syahadat." Maka mulut Abdullah pun berkomat-kamit. Setelah itu Rasulullah berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka jenazah Abdullah bin Salam pun dimandikan dan dikafankan lalu disolatkan. Setelah itu Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin sekalian, ingatlah, barang siapa di antara kalian yang mementingkan istrinya dan ibunya tidak ridho, maka ancamannya mati dan tidak bisa mengucap syahadat. Begitu pentingnya untuk berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, sampai karena dia telah mengandung dan melahirkan kita. Rasulullah pun bersabda, surga di telapak kaki ibu. Kesimpulannya dari kisah ini adalah kita harus selalu berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, karena dia yang telah mengandung, melahirkan kita dan menyusui. Dalam suatu hadis dikatakan, amalan yang dicintai Allah adalah yang pertama, salat pada waktunya, yang kedua, berbakti kepada orang tua, dan dosa yang paling besar adalah setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua. Dan pada suatu hari Rasulullah didatangi seorang pemuda, dan pemuda itu berkata, wahai Rasulullah, sahabat siapakah yang harus aku cintai? Maka Rasulullah pun berkata, apakah ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, umuka, abuka, ibumu, dan bapakmu. Dan ada suatu hari ada sahabat yang selalu berbakti kepada orang tuanya, dan dia menemui Ibnu Umar dan berkata, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepada orang tuaku? Maka Ibnu Umar berkata, tidak. Dan orang yang berbakti kepada orang tua, doanya terkabulkan, seperti Uwais Al-Qarni. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 83 yang dikatakan, perjanjian Allah kepada Bani Israel yang mana janjinya tidak akan menyembah selain Allah, dan Allah berkata harus berbakti kepada orang tua dan berlaku sopan kepada kerabat dan anak yatim dan fakir miskin. Maka kita harus selalu berbakti kepada orang tua, yang mana dia telah, khususnya ibu, yang mana dia telah melahirkan kita, menyusui kita, dan mengandung kita.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.